franchise di industri perfilman Indonesia. Fenomena franchise di perfilman Indonesia mulai menggeliat sejak era 2000-an. Franchise bermakna film berseri atau satu rangkaian film yang diproduksi 2 film atau lebih yang memiliki kontinuitas cerita atau tokoh dalam kisahnya. Bentuk franchise bisa bermacam-macam, yakni sequel, remake, reboot, prequel, spin-off, dan cinematic universe. Franchise sendiri kini menjadi tren dalam industri perfilman nasional. Tren franchise dipengaruhi oleh strategi marketing dan animo masyarakat yang tinggi. Dalam perkembangannya, franchise rupanya juga mampu memberi dampak kepada pengembangan naratif dan sinematik sebuah film. Berikut adalah gambaran mengenai bentuk franchise di perfilman Indonesia. Bentuk yang pertama adalah sequel. Sequel adalah kisah lanjutan sebuah film yang lazimnya diproduksi karena sukses komersial filmnya. Kisah cerita di film pertama menjadi pendorong bagi penonton untuk mengetahui kelanjutan kisah dari tokoh utama di filmnya. Di Indonesia sendiri, sequel amat populer dan banyak film telah menggunakan formula ini. Sebuah contoh ideal beberapa tahun terakhir adalah seri horor laris Danur, yang dimulai dari film perdananya Danur I Can See Ghosts di tahun 2017, kemudian berlanjut sequelnya Danur 2 Maddah di tahun 2018 dan Danur 3 Sunyaruri di tahun 2019. Ketiganya dirilis 3 tahun berturut-turut dan semuanya sukses komersial. Tak lupa juga film Dilan 1990 dan 2 sequelnya yang saat ini dianggap seri paling sukses. Tren sequel akhirnya membuat film-film populer di masa lalu juga dibuat sequelnya. Contoh saja, Ada Apa Dengan Cinta yang rilis di tahun 2002 dengan sequelnya Ada Apa Dengan Cinta 2 di tahun 2016 yang baru diproduksi 14 tahun setelah film pertamanya. Begitu pula Ayat-Ayat Cinta yang rilis di tahun 2007, sequelnya juga baru dibuat 10 tahun kemudian, yaitu Ayat-Ayat Cinta 2 yang rilis di tahun 2017. Remake. Remake adalah produksi ulang sebuah film yang dianggap sukses komersial atau sebuah film yang dianggap memiliki kualitas tertentu dengan menggunakan cerita serta pemain bintang menyesuaikan selera masanya. Di Indonesia sendiri, salah satu film remake yang booming adalah film horor Pengabdi Setan yang rilis di tahun 2017 yang disutradarai oleh Joko Anwar. Sang sineas meremake film berjudul sama Pengabdi Setan yang rilis di tahun 1980 yang disutradarai oleh Sisworo Gautama Putra. Latar setting cerita, karakter, dan permasalahannya pun dikembangkan dan dikemas lebih menghibur dengan tone masa kini. Baru lalu juga muncul remake film Ratu Ilmu Hitam yang rilis di tahun 1981 yang dulu diperankan oleh Ratu Horor Susana. Ratu Ilmu Hitam yang rilis di tahun 2019 memiliki variasi cerita, karakter, dan setting yang berbeda walau tema dan tujuan cerita mirip dengan film aslinya. Kemudian reboot. Reboot adalah penyegaran dari sebuah franchise yang telah populer baik dari segi cerita maupun estetik untuk memulai kembali kisahnya dari sesuatu yang baru dari seri aslinya. Salah satu seri film komedi populer yang tercatat pernah di-reboot adalah Warkop DKI. Kisah Warkop DKI disegarkan kembali dengan kisah dan para pemain yang baru melalui Warkop DKI Reborn, Jangkrik Bos Part 1 dan Part 2 yang disutradarai oleh Anggi Umbara. Kedua film ini masih menyertakan ciri khas Warkop aslinya dan memasukkan elemen komedi. Sebagai tribut film lawasnya, sebut saja Setan Kredit yang rilis di tahun 1980, Aiki Jongko di tahun 1981, dan Chips di tahun 1982.
Setelahnya adalah prequel. Berbeda dengan sequel, prequel adalah kisah awal yang terjadi sebelum peristiwa pada seri pertamanya. Lazimnya, prequel diproduksi setelah sebuah film telah populer dan memiliki beberapa sequel. Sebagai contoh, di perfilman Indonesia yang menggunakan formula ini adalah Rudy Habibie di tahun 2016. Film ini diproduksi setelah Habibie dan Ainun yang rilis di tahun 2012 sukses komersial. Kisah cerita prequel biasanya memang ditunggu para fansnya untuk mengetahui atau menjawab rasa penasaran tentang asal-usul seorang tokoh di seri pertamanya. Dalam Rudy Habibie menceritakan tentang sosok Habibie sewaktu muda dan berkisah tentang sosok Habibie sebelum peristiwa yang terjadi dalam Habibie dan Ainun. Spin-off. Spin-off adalah pengembangan kisah atau alternatif cerita yang tokoh utamanya berbeda dari seri aslinya. Spin-off lazimnya diproduksi setelah sebuah franchise telah populer dan sukses secara komersial. Film spin-off pertama Indonesia diperkenalkan melalui film horor Asih yang rilis di tahun 2018 yang mengambil kisah tentang sosok antagonis Asih yang ada dalam kisah Danur Akensi Ghost. Di tahun yang sama, muncul pula film spin-off Mili dan Mamet Ini Bukan Cinta dan Rangga yang rilis di tahun 2018 yang merupakan kisah pengembangan dari seri Ada Apa Dengan Cinta. Sesuai judulnya, film ini mengambil kisah sosok Mili dan Mamet yang merupakan tokoh pendukung dalam seri film Ada Apa Dengan Cinta. Kemudian Cinematic Universe. Cinematic Universe atau semesta sinematik adalah pengembangan seri yang mengkombinasikan banyak film dengan banyak tokoh dalam satu dunia cerita yang sama. Salah satu contoh solid dan sukses adalah Marvel Cinematic Universe yang merintis melalui Iron Man pada tahun 2008 hingga Avengers Endgame di tahun 2019. Di Indonesia sendiri, semesta sinematik masih sangat baru. Film yang mencoba merintis konsep Cinematic Universe adalah Gundala yang rilis di tahun 2019 karya sutradara Joko Anwar. Gundala merupakan adaptasi komik superhero berseri Bumi Langit yang telah populer di masyarakat Indonesia pada era 1980-an. Konsep Cinematic Universe yang dikembangkan dinamakan pula Jagad Sinema Bumi Langit. Konon, akan ada film selanjutnya setelah Gundala yang menampilkan para superhero seperti Sri Asih, Dewi Api, Godam, serta belasan lainnya. Sosok Sri Asih sudah muncul dalam Gundala dan kita tunggu saja pengembangan film selanjutnya. Montase Lovers, itu tadi beberapa bentuk film seri atau franchise yang populer di Indonesia. Contoh-contoh film lainnya amat banyak yang sepertinya hingga kini masih didominasi genre horor. Kita harapkan semua franchise ini kedepannya tidak semata hanya memandang profit namun juga mampu menjaga kualitas filmnya. Semoga sinema Indonesia semakin berjaya dan tak kalah dengan film-film luar. Artikel yang ditulis oleh Agustinus Dwi Nugroho ini mengambil rujukan dari buku Memahami Film edisi kedua yang ditulis oleh Himawan Pratista serta buku 30 film Indonesia terlaris terbitan Montase Press.